Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Reni. Hari ini kami akan melakukan presentasi UAS kami. Saya sendiri Anissa Rahma Gemilang dan ada rekan saya yaitu Rifda Sitaulana, Saiful Hasan Basri, Syarifah Vivi, dan Vira Hairunisa. Untuk analisis data yang kami dapatkan, yang pertama yaitu ingin membantu masyarakat dalam menangani gangguan kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu STM Healthy juga ingin membuat masyarakat tidak terkena gangguan kesehatan mental dan memiliki rasa nyaman dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah strength dari Bintaro Jaya Exchange Mall. Dengan dilakukannya kampanye ini dapat membantu bangkit dari keterpurukan dan meningkatnya kesehatan mental masyarakat. Dan terakhir yaitu opportunities, yaitu hal tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi dan berpartisipasi dalam kampanye sosial STM Healthy. Nah, selanjutnya kita juga menganalisis data melalui data primer dan data sekunder. Nah, kalau dari data primer kita dapat tiga informan. Informan pertama itu Mas Aryo. Mas Aryo ini selaku divisi marketing dari PT Jaya Real Property Tbk. Nah, Mas Aryo ini bilang bahwa program CSR yang dilakukan sama Jaya Real Property itu bakti sosial. Selanjutnya juga menurut Ibu Noni Dewantini selaku divisi event and promotion dari Bintaro Jaya Exchange Mall. Ibu Noni mengatakan bahwa BXC Mall juga rutin melakukan program CSR. Nah, tapi dia biasanya ngelakuinnya tiap hari besar aja. Nah, selanjutnya menurut Kak Yunita selaku psikologi klinis, ia bilang bahwa selama pandemi ini menyebabkan menurunnya kesehatan mental masyarakat. Nah, dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa Jaya Property, Bintaro Exchange Mall itu selalu bikin program CSR sama dengan kampanye kami yang termasuk program sosial yang ingin mensejahterakan masyarakat agar bisa memiliki kesehatan mental yang bagus, baik, dan nyaman. Selanjutnya ditambah lagi dengan data sekunder nih. Nah, data sekunder ini kita dapetin yang pertama dari data American Psychological Association pada tahun 2018. Penelitiannya ini berjudul Stress in America Generation Z. Dia mengatakan bahwa anak muda usia 15 sampai 21 tahun ini adalah kelompok manusia dengan kondisi kesehatan mental terburuk dibandingkan dengan generasi lainnya. Maka dari itu bisa disimpulkan dari data sekunder kami menganalisis bahwa ternyata Gen Z dan milenial ini banyak memiliki gangguan kesehatan mental. Maka dari itu juga kampanye kita fokus dengan Gen Z dan milenial. Selanjutnya ada ramalan. Dari data-data yang kami dapatkan dan kami tuangkan pada analisis data, kami menyimpulkan bahwa kesehatan mental jika dibiarkan saja, tidak ada yang memberi informasi mengenai cara mengatasi kesehatan mental akan semakin memburuk di masyarakat. Mereka juga akan terus-menerus timbul rasa kecemasan dan juga ketakutan dalam kehidupannya. Maka dari itu, banyak masyarakat membutuhkan informasi mengenai kesehatan mental. Kampanye kesehatan mental ini memberikan informasi melalui website dan sosial media Instagram. Nah, pemberian informasinya ini juga akan mudah didapatkan dan isi kontennya itu akan mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat teredukasi dan tersadarkan dengan adanya gangguan kesehatan mental yang terjadi pada saat pandemi saat ini. Selanjutnya ada deskripsi kampanye. Jadi kampanye STM Healthy ini memiliki kepanjangan yaitu Strong Mental Healthy. Tagline yang digunakan pada kampanye ini adalah Your Mental Health is a Priority. Makna dari kampanye ini bahwa manusia harus memiliki mental yang kuat dan memprioritaskan kesehatan mentalnya. Kemudian kampanye ini akan berfokus untuk melakukan edukasi dan kegiatan positif untuk mengembalikan kesehatan mental masyarakat karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2019. Selanjutnya, acara kami itu menyediakan webinar. Yang pertama itu kreatif dan produktif di kala pandemi. Itu akan dimulai pukul 8 sampai 10 WIB. Untuk pembicaranya itu adalah Aukarin dan Rahel V-nya. Dia adalah seorang influencer.
Untuk moderatornya yaitu Arum Widyanung Raheni. Nah, untuk webinar yang kedua itu adalah bertemakan Mental Health for Millennials and Gen Z. Nah, untuk waktunya itu adalah dimulai pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Untuk pembicaranya itu adalah Dr. Siti Kalima. Dan juga ada Ade Binarko. Webinar yang ketiga itu bertemakan the importance of mental health awareness, yaitu akan dimulai pukul 13 sampai 15 WIB. Untuk pembicaranya itu adalah Khairunisa Nirahma. Dia adalah seorang psikologi klinis dari Rumah Sakit Jiwa Menur Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya adalah Anissa Dwi Rahmawati, itu adalah selaku Disability Service and Section Heart. Dan untuk webinar ini akan diadakan tanggal 29 Desember 2021. Itu inovasi terbaru kami yaitu support group STM Healthy. Jadi kita mengajak pendaftar untuk berbagi cerita dengan orang lain yang memiliki kesamaan masalah. Nah, ceritanya itu dibantu oleh psikolog sehingga mampu mengetahui masalah yang dialami. Nah, setiap sesi ini dibagi menjadi 10 orang. Jadi kita 8 sesi dari pukul 8:10 sampai pukul 16. Ini juga lewat Zoom meeting, lalu 10 orang ini dapat waktu atau konseling selama 50 menit. Lalu kami juga akan mengadakan festival yoga. Nah, acara ini akan diadakan melalui Zoom meeting dan juga akan live streaming di YouTube. Acara ini diadakan pada tanggal 30 Oktober 2021 dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, festival yoga ini juga akan mengundang Jules Febre dan Pujiastuti Sindu sebagai instruktur yoganya. Untuk closing dari STM Healthy ini akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2021 pada jam 16.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini juga gratis, bisa ditonton melalui YouTube live streaming dan juga Zoom meeting. Untuk guest performance-nya akan dimuliakan oleh Yura Yunita dan juga Ardhito Pramono. Musisi lainnya antara lain itu ada Muji Aldiano, Rahmania Astrini, dan juga Hanindya. Tujuan acara ini yaitu untuk menghibur dan merayakan acara akhir dari STM Healthy. Untuk door prize itu ada BSC Privilege. Selanjutnya, goals dari kampanye kami itu selama 6 bulan ke depan diharapkan sebanyak 30% generasi milenial dan generasi Z di daerah Jabodetabek paham mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Kami juga berharap 30% pengikut dari Instagram STM Healthy dan pengikut Bintaro Jaya Exchange Mall sudah berpartisipasi dalam kegiatan kampanye yang kami lakukan. Dan 30% dari Instagram STM Healthy udah membaca informasi-informasi seputar kesehatan mental, ciri-ciri orang yang mulai terganggu kesehatan mentalnya, cara meningkatkan dan menjaga kesehatan mental, dan juga data-data mengenai kesehatan mental lainnya. Baik, untuk objektifnya, kampanye ini kami harap untuk 1 tahun ke depannya yaitu dapat membantu masyarakat untuk bangkit dari pandemi COVID-19 dengan meningkatkan kesehatan mental masyarakatnya. Dan yang kedua, diharapkan kampanye ini memiliki dampak yang besar untuk masyarakat yang kesehatan mentalnya terganggu karena pandemi COVID-19 ini. Dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, diharapkan masyarakat sudah tahu bagaimana cara mengatasi kesehatan mental agar tidak terganggu. Untuk demografisnya yaitu wanita. Untuk usianya itu adalah pada usia 18-35 tahun. Untuk pekerjaannya itu adalah pelajar, mahasiswa, dan karyawan swasta. Untuk pendidikannya itu adalah SMA, D3, dan S1. Untuk lokasinya adalah di Jabodetabek, dan untuk sesnya itu adalah dari A sampai B. Untuk statusnya itu boleh belum menikah dan juga menikah. Selanjutnya untuk psikografis, yang pertama perempuan yang sudah menikah dan belum menikah dan tidak peduli dengan
adanya kesehatan mental. Yang kedua, dia terkena PHK atau sulit mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, dia memiliki hubungan long distance relationship dengan pasangannya. Dia juga perempuan yang merantau yang jauh dari orang tua. Dia juga perempuan ini tuh juga sering kesulitan untuk tidur, insomnia, karena dia depresi, selalu cemas, terus merasa sedih, selalu panik, putus asa, dan menganggap dirinya tak berharga. Selanjutnya, perempuan ini tentunya memiliki grup bersama perempuan-perempuan lainnya yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah, seperti shopping ke mall. Lalu selanjutnya juga, perempuan ini sering nongkrong di kafe untuk berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian, dia senang berbelanja online di e-commerce. Salah satu e-commerce-nya yaitu Shopee, karena Shopee selalu mengadakan flash sale dan sering membagikan voucher gratis ongkir. Selanjutnya juga, dia aktif dalam bermedia sosial. Dia gemar mencari informasi terkini dan sangat up to date. Dia juga punya influencer-influencer favoritnya yang dia follow, yaitu yang pertama ada Keanu, ada Fadil JD, Dara Arafah, Okmo, Aukarin, Sarah Gibson, dan Lula Lava. Lalu ia juga suka menonton akun YouTube, channel seperti Vincent Desta, Indonesian Idol, Nes Juice, dan Jurnalisa. Lalu ia juga sering menonton drama Korea dengan judul Startup, Reply 988, Is Okay Not Be Okay, The King, Extraordinary You, dan Hospital Playlist. Lalu ia juga sering mendengarkan radio seperti Radio Prambors, Gen FM, dan RDI Jakarta. Dia juga suka mendengarkan lagu bergenre galau, seperti yang dinyanyikan oleh Raisa, Rosa, Glenn Fredly, Chris Patti, Adele, Coldplay, Sam Smith, Ariana Grande, dan Taylor Swift. Lalu perempuan ini juga suka mendengarkan podcast di Spotify, seperti podcastnya Rintik Seduh, Dari Tadi Yuk Ya Yuk, dan Destanya Siapa. Lalu ia juga suka menonton konser terbesar di Indonesia, seperti Java Jazz, Synchronous Festival, We The Fest, dan The Jakarta Warehouse Project. Perempuan ini tinggal di daerah Jabodetabek, paling banyak mengalami gangguan kesehatan mental. Perempuan ini masuk dalam kategori generasi milenial dan generasi Z, karena generasi ini paling beresiko kena penyakit gangguan kesehatan mental. Untuk perencanaan konten Instagram, konten ini akan di-upload pada jam 5 dan juga jam 12 siang. Untuk kontennya itu ada setiap hari Rabu dan juga Jumat, tetapi konten ini fleksibel, jadi kita akan upload jika ada hari-hari besar saja. Untuk rubriknya di sini kita ada 2 rubrik. Yang pertama itu ada mental talks atau mentalks, dan juga ada tips mental health atau time. Jumlah konten kita selama 1 tahun itu ada 107 konten. Dan untuk selanjutnya, perencanaan artikel ini akan diupload setiap bulannya 1 kali dan terdapat 12 konten dalam 1 tahun dengan tema artikel yang berisikan informasi-informasi seputar kesehatan mental, termasuk tips menjaga kesehatan mental. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bintaro Jaya Exchange akan mengadakan preskon mengenai kampanye sosial yaitu STM Healthy yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember sampai dengan 31 Desember 2021 yang akan dipublikasikan secara langsung melalui Zoom Virtual Meeting dan YouTube Live Streaming. Acara ini diadakan oleh PR Bintaro Jaya Exchange yaitu Anissa Rama Gemila, Rifda Sita Auliana, Saiful Hasan Basri, Sarifah Vivi, dan Vira Hairunisa. Acara ini mengundang para awak media dan 2 penyanyi yaitu Yura Yunita dan Ardhito Pramono. Dan juga dihadirkan oleh psikolog bernama yaitu Ika Malika, Magister Psikologi, yang memberikan meditasi sesuai dengan tagline kami yaitu Your Mental Health is a Priority. STM Healthy akan mengadakan beberapa acara, yaitu ada webinar yang diadakan 3 sesi, festival yoga yang dipandu oleh Puja Astuti Sindu, lalu ada support group yang per sesinya beranggotakan 10 orang. Dan yang terakhir ditutup oleh festival musik dengan musisi-musisi ternama di Indonesia.
Hai, saya Putu Yunita Trisnadewi, MPSI Psikolog, ingin menyampaikan bahwa di masa pandemi ini pasti banyak orang yang merasa tertekan secara psikologis karena berbagai perubahan di aspek kehidupannya. So, jangan ragu untuk konsultasi kepada psikolog atau psikiater jika memang butuh, apalagi ketika tidak mampu untuk bisa menghandle permasalahan ini sendiri.